Saya masih ingat dengan jelas suara ayah saya saat itu, dingin dan tanpa emosi. Tinggalkan kunci rumah, ambil kopermu dan pergi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Saya berdiri di ambang pintu rumah yang saya sebut rumah selama 28 tahun, dengan tas koper usang di tangan kanan dan kunci rumah di tangan kiri yang gemetar. Ibu saya bahkan tidak berani menatap mata saya. Dia hanya berdiri di belakang ayah, menundukkan kepala, seolah saya adalah orang asing yang tidak pernah dia lahirkan, tidak pernah dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Saat itu, saya pikir hidupnya sudah berakhir. Saya pikir tidak ada yang bisa lebih buruk dari ditolak oleh orang tua sendiri. Tapi 3 hari kemudian, telepon dari bank mengubah segalanya, dan saya menyadari bahwa pengkhianatan yang sebenarnya jauh lebih kejam dari yang pernah saya bayangkan. Jika Anda suka cerita tentang keadilan, pengkhianatan keluarga, dan bagaimana seseorang bangkit dari keterpurukan, tekan tombol subscribe sekarang karena cerita ini akan mengubah cara Anda melihat keluarga selamanya. Semua bermula 6 bulan sebelumnya. Saya, Dinda, adalah anak tunggal dalam keluarga yang tampak sempurna dari luar. Ayah saya adalah seorang pengusaha kecil yang memiliki toko bahan bangunan, dan ibu saya adalah ibu rumah tangga yang rajin. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami hidup dengan cukup nyaman. Saya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan retail, dan penghasilan saya cukup baik untuk usia saya. Setiap bulan, saya selalu memberikan sebagian gaji saya kepada orang tua, sebagai bentuk terima kasih dan tanggung jawab sebagai anak. Tetapi hubungan kami mulai retak ketika saya menolak perjodohan yang mereka atur. Pria yang mereka pilih adalah anak dari teman bisnis ayah, seseorang yang bahkan tidak pernah saya kenal dengan baik. Namanya Rico, dan dia adalah tipe pria yang arogan, suka memamerkan kekayaan keluarganya, dan memperlakukan wanita seperti properti. Saya menolak dengan halus pada awalnya, mencoba menjelaskan kepada orang tua bahwa saya ingin menikah karena cinta, bukan karena bisnis atau koneksi keluarga. Tapi ayah saya marah besar. Kamu sudah berumur 28 tahun. Dinda, kapan kamu akan menikah? Kamu pikir pria baik akan menunggu selamanya? Rico adalah pilihan yang sempurna. Keluarganya kaya, dia punya masa depan cerah, dan dia mau menerima kamu meskipun kamu sudah tidak muda lagi, kata ayah dengan nada yang merendahkan. Saya terluka mendengar kata-kata itu. Tidak muda lagi? Seolah saya adalah barang yang kehilangan nilai jualnya. Saya mencoba berbicara dengan ibu, berharap dia akan memahami perasaan saya sebagai sesama wanita, tapi dia hanya mengatakan bahwa saya harus menuruti keinginan ayah. Ini demi kebaikanmu, sayang, katanya dengan suara lirih, tapi matanya tidak menatap saya. Penolakan saya membuat suasana rumah menjadi sangat tegang. Ayah hampir tidak berbicara dengan saya, dan ibu hanya berbicara seperlunya. Mereka memperlakukan saya seperti beban yang harus segera disingkirkan. Lalu suatu malam, ayah memanggil saya ke ruang tamu. Dia duduk dengan wajah keras, dan di sebelahnya ada ibu dengan ekspresi gelisah. Kami sudah memutuskan. Dinda, jika kamu tidak mau menikah dengan Rico, maka kamu harus keluar dari rumah ini. Kami tidak akan lagi menanggung beban seorang anak yang tidak tahu berterima kasih, kata ayah dengan dingin. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Ayah, apa maksud ayah? Saya selalu memberikan uang setiap bulan. Saya selalu membantu keluarga ini. Bagaimana ayah bisa bilang saya tidak tahu berterima kasih? Uangmu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang bisa didapat keluarga ini dari pernikahan dengan keluarga Rico. Mereka menawarkan kerjasama bisnis yang besar, yang bisa mengubah hidup kita. Tapi kamu dengan egoismu menolak semua itu. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Saya mencoba membela diri, mencoba menjelaskan bahwa hidup saya bukan komoditas untuk dijual demi bisnis, tapi ayah tidak mau mendengar. Dia memberikan saya ultimatum, menikah dengan Rico dalam 2 minggu, atau keluar dari rumah. Saya pikir dia hanya menggertak, bahwa dia akan melunak setelah beberapa hari. Tapi saya salah. 2 minggu berlalu, dan saya tetap pada pendirian saya. Saya tidak akan menikah dengan pria yang tidak saya cintai, tidak peduli apa konsekuensinya.
Dan pada hari itu, hari yang mengubah hidup saya selamanya, ayah benar-benar melakukannya. Dia menyuruh saya pergi, mengambil barang-barang saya dan tidak pernah kembali lagi. Saya pergi dengan hati hancur, membawa satu koper berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Saya tidak punya banyak tabungan karena sebagian besar gaji saya selalu saya berikan kepada orang tua. Saya menyewa kamar kos yang kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kenyamanan rumah yang pernah saya tinggali. Setiap malam saya menangis, bertanya-tanya bagaimana orang tua yang pernah saya cintai bisa memperlakukan saya seperti ini. 3 hari setelah saya pergi, ponsel saya berdering. Nomor yang tidak saya kenal. Saya hampir tidak menjawabnya, tapi sesuatu membuat saya mengangkat telepon itu. "Selamat siang, apakah ini dengan Ibu Dinda?" Suara formal seorang wanita terdengar di seberang. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dari Bank Mandiri Cabang Sudirman. Kami menghubungi Anda terkait rekening tabungan atas nama Ibu Dinda yang baru saja mengalami transaksi besar. Kami ingin melakukan verifikasi untuk memastikan transaksi tersebut dilakukan oleh Anda." Jantung saya berdegup kencang. "Transaksi? Saya tidak melakukan transaksi apapun. Apa yang terjadi?" "Rekening Anda telah ditransfer sebesar 350 juta rupiah ke rekening lain 3 hari yang lalu. Apakah Anda yang melakukan transaksi ini?" Saya merasa dunia berputar. 350 juta rupiah? Itu adalah seluruh tabungan saya. Uang yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja keras. Uang yang saya simpan untuk masa depan saya. Tidak, saya tidak melakukan transaksi itu. Bagaimana bisa ini terjadi? Petugas bank menjelaskan bahwa transaksi dilakukan melalui internet banking dengan menggunakan password dan kode OTP yang benar. Mereka menyarankan saya untuk segera datang ke bank dan membuat laporan. Saya berlari ke bank dengan tangan gemetar. Pikiran saya kacau. Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang tahu password saya? Lalu, seperti sambaran petir, saya menyadari sesuatu. Password rekening saya adalah tanggal lahir ayah saya. Saya selalu menggunakan tanggal itu karena saya pikir itu aman dan mudah diingat. Dan hanya orang tua saya yang tahu detail tanggal lahir lengkap ayah. Dan saya pernah, dalam keadaan terburu-buru beberapa bulan lalu, meminta ibu saya mengecek saldo rekening saya melalui ponsel saya ketika saya sedang sibuk. Saya memberikan akses sementara pada saat itu. Kepala saya terasa ingin meledak. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang tua saya sendiri yang mencuri uang saya. Tapi semakin saya pikirkan, semakin jelas semuanya. Waktu transaksi adalah 3 hari yang lalu, tepat di hari saya diusir dari rumah. Mereka merencanakan ini. Mereka merencanakan untuk mengambil uang saya dan membuang saya. Jika kalian ingin tahu bagaimana saya membalas pengkhianatan ini dan mendapatkan keadilan, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya, karena yang akan terjadi selanjutnya lebih mengejutkan dari yang kalian bayangkan. Saya langsung membuat laporan ke bank dan kemudian ke polisi. Saya memberikan semua bukti yang saya miliki, termasuk fakta bahwa saya baru saja diusir dari rumah pada hari yang sama dengan transaksi mencurigakan itu. Polisi mulai melakukan investigasi, dan mereka melacak kemana uang itu ditransfer. Ternyata, uang saya ditransfer ke rekening atas nama ayah saya. Ketika polisi mendatangi rumah orang tua saya untuk interogasi, saya ikut bersama mereka. Saya ingin melihat wajah mereka. Ingin mendengar langsung dari mulut mereka mengapa mereka melakukan ini kepada saya. Ayah saya membuka pintu dengan wajah terkejut melihat polisi, dan matanya melebar ketika melihat saya berdiri di belakang mereka. "Anda Bapak Hartono?" tanya polisi. "Ya, benar. Ada apa ini?" "Kami dari kepolisian dan ingin bertanya terkait transaksi ilegal dari rekening atas nama Dinda ke rekening Anda sebesar 350 juta rupiah. Apakah Anda melakukan transaksi tersebut?" Wajah ayah memucat. Ibu saya keluar dari dalam rumah dengan wajah panik. "Dinda, kamu membawa polisi ke rumah sendiri? Apa yang kamu lakukan?" "Apa yang saya lakukan? Kalian yang mencuri uang saya."
Kalian yang mengambil seluruh tabungan saya tanpa izin. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Suara saya bergetar antara marah dan sakit hati. Ayah mencoba menutup pintu, tapi polisi menghentikannya. Bapak, sebaiknya Anda ikut kami ke kantor polisi untuk klarifikasi. Jika Anda menolak, kami akan melakukan penahanan paksa. Akhirnya, ayah saya mengikuti polisi. Di kantor polisi, setelah beberapa jam interogasi, dia akhirnya mengaku. Dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan uang itu untuk ekspansi bisnis dan untuk membayar hutang yang selama ini mereka sembunyikan dari saya. Mereka pikir karena saya adalah anak mereka, uang saya juga adalah uang mereka. Mereka tidak merasa itu pencurian karena uang itu dari keluarga juga. Mendengar alasan mereka membuat saya semakin marah. Mereka tidak hanya mencuri uang saya, tetapi mereka juga tidak merasa bersalah. Mereka merasa berhak atas jerih payah saya, atas hasil kerja keras saya bertahun-tahun. Dan yang lebih menyakitkan, mereka melakukannya sambil mengusir saya dari rumah, seolah saya adalah sampah yang tidak berguna. Kasus ini berlanjut ke pengadilan. Pengacara yang saya sewa mengatakan bahwa ini adalah kasus yang kuat karena ada bukti transaksi dan pengakuan langsung dari pelaku. Selama proses persidangan, banyak keluarga besar dan tetangga yang datang, dan mereka semua terkejut mendengar apa yang terjadi. Sebagian dari mereka mencoba menjadi mediator, meminta saya untuk memaafkan orang tua saya dan menarik kasus ini. Dinda, mereka kan orang tuamu. Bagaimana kamu bisa membawa ayah ibumu ke pengadilan? Ini tidak sopan. Ini dosa besar, kata salah satu paman saya. Tapi saya sudah muak dengan budaya yang selalu membenarkan orang tua, tidak peduli seberapa salah mereka. Mereka mencuri uang saya, mengusir saya dari rumah, dan sekarang saya yang salah karena meminta keadilan? Di mana keadilan untuk saya? Di mana hak saya sebagai manusia yang juga layak diperlakukan dengan hormat? Persidangan berlangsung selama beberapa bulan. Pengacara ayah saya mencoba berbagai cara untuk mengurangi hukuman, termasuk memainkan kartu emosional bahwa mereka adalah orang tua yang sudah tua dan membesarkan saya dengan susah payah. Tapi jaksa membantah argumen itu dengan bukti bahwa saya selalu memberikan nafkah kepada mereka setiap bulan, dan mereka justru mengkhianati kepercayaan saya. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa ayah dan ibu saya bersalah atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2 tahun dan diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang mereka ambil beserta bunga dan ganti rugi. Rumah yang mereka tinggali, yang ternyata masih atas nama ayah saya, harus dijual untuk mengembalikan uang saya karena mereka sudah menghabiskan sebagian besar uang itu untuk melunasi hutang dan keperluan lain. Saat keputusan itu dibacakan, ibu saya menangis terseduh-seduh, dan ayah saya hanya menunduk dalam diam. Sebagian dari saya merasa sedih melihat mereka seperti itu, tapi sebagian besar dari saya merasa lega. Akhirnya, ada keadilan. Akhirnya, jerih payah saya dihargai dan pengkhianatan mereka mendapat balasannya. Setelah persidangan selesai, saya tidak pernah lagi menghubungi mereka. Mereka mencoba menelepon saya beberapa kali dari penjara, tapi saya tidak pernah mengangkat. Saya sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi orang tua yang baik, tapi mereka memilih untuk mengkhianati saya. Sekarang, mereka harus menanggung konsekuensi dari pilihan mereka. Uang saya akhirnya dikembalikan setelah rumah mereka terjual. Dengan uang itu, saya membeli apartemen kecil untuk saya sendiri, dan saya memulai hidup baru. Saya juga berganti pekerjaan, pindah ke perusahaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Kehidupan saya perlahan mulai membaik. Yang paling mengejutkan adalah, beberapa bulan setelah kasus itu selesai, Rico, pria yang dijodohkan dengan saya, menghubungi saya. Dia mengatakan bahwa dia mendengar tentang apa yang terjadi, dan dia meminta maaf atas peran keluarganya dalam tekanan yang diberikan orang tua saya kepada saya. Ternyata, dia juga tidak benar-benar ingin dijodohkan. Orang tuanya yang memaksanya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menolak. Kami akhirnya bertemu untuk minum kopi, dan saya menyadari bahwa Rico sebenarnya adalah orang yang baik ketika dia tidak berada di bawah tekanan keluarganya. Kami mulai berteman,
dan perlahan, kami menjadi dekat. Setahun kemudian, kami memutuskan untuk menikah, bukan karena perjodohan atau tekanan, tapi karena kami benar-benar saling mencintai dan memahami satu sama lain. Ironis memang, tapi hidup kadang bekerja dengan cara yang tidak terduga. Ayah dan ibu saya dibebaskan setelah menjalani hukuman mereka. Mereka mencoba menghubungi saya lagi, kali ini dengan surat yang ditulis tangan. Ibu saya menulis panjang lebar, meminta maaf atas semua yang mereka lakukan, mengatakan bahwa mereka menyesal dan ingin memperbaiki hubungan. Ayah saya juga menulis, mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Saya membaca surat-surat itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian dari saya masih sangat marah dan terluka, tapi sebagian lain mulai merasa lelah dengan semua kebencian ini. Saya berkonsultasi dengan Rico, yang kini menjadi suami saya, dan dia mengatakan bahwa keputusan ada di tangan saya. Dia akan mendukung apapun yang saya pilih. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk bertemu dengan mereka. Bukan untuk langsung memaafkan, tapi untuk berbicara dan mendengarkan apa yang mereka ingin katakan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami duduk berhadapan. Ibu saya yang pertama kali berbicara. Dia menangis, meminta maaf berulang kali, mengatakan bahwa dia adalah ibu yang buruk dan tidak pantas mendapat gelar itu. Dia menjelaskan bahwa mereka berada dalam tekanan keuangan yang sangat besar saat itu, dan mereka panik. Ayah saya juga akhirnya berbicara. Suaranya parau. Dia mengatakan bahwa dia terlalu sombong dan terlalu fokus pada bisnis sehingga lupa bahwa saya adalah anaknya, bukan alat untuk mencapai kesuksesan. Mendengar pengakuan mereka, saya tidak langsung meleleh. Saya mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja, bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Tapi saya juga mengatakan bahwa saya tidak ingin hidup dengan kebencian selamanya. Saya memberi mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar menyesal, dengan syarat mereka harus menghormati pilihan hidup saya dan tidak pernah lagi mencoba mengontrol saya. Mereka setuju dengan semua syarat saya. Dan perlahan, sangat perlahan, kami mulai membangun kembali hubungan. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak percakapan yang sulit, banyak air mata, dan banyak momen di mana saya hampir menyerah. Tapi saya terus mencoba, bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri, agar saya bisa melepaskan beban ini dan benar-benar melanjutkan hidup. 2 tahun kemudian, ketika anak pertama saya lahir, orang tua saya datang mengunjungi kami di rumah sakit. Mereka membawa bunga dan hadiah untuk cucu pertama mereka. Ketika ibu saya menggendong bayi saya untuk pertama kalinya, saya melihat air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Dinda. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua, katanya dengan tulus. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis. Perjalanan kami masih panjang, dan kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Tapi setidaknya, kami sudah mulai. Dan itu sudah lebih dari yang saya kira bisa terjadi. Hari ini, ketika saya melihat ke belakang pada semua yang terjadi, saya menyadari bahwa pengalaman itu mengubah saya menjadi orang yang lebih kuat. Saya belajar bahwa keluarga tidak selalu berarti tempat yang aman, dan bahwa kita harus melindungi diri kita sendiri, bahkan dari orang-orang terdekat. Saya belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan bahwa kita bisa memberikan kesempatan kedua tanpa harus kembali menjadi orang yang naif. Yang paling penting, saya belajar untuk menghargai diri saya sendiri, untuk tidak membiarkan siapapun, bahkan orang tua, memperlakukan saya dengan tidak hormat. Saya adalah manusia yang berharga, dengan mimpi, harapan, dan hak untuk hidup dengan bahagia sesuai pilihan saya sendiri. Dan kepada semua orang di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa, yang mungkin merasa terhianati oleh orang-orang terdekat, saya ingin mengatakan ini, Anda tidak sendirian. Rasa sakit yang Anda rasakan adalah valid, dan Anda berhak menuntut keadilan. Jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa Anda salah karena membela diri. Keluarga yang baik tidak akan pernah mengkhianati Anda, dan jika mereka melakukannya, Anda berhak untuk memilih apakah akan memaafkan mereka atau tidak.
Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kepahitan, tapi juga terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak menghargai Anda. Pilihlah jalan yang membuat Anda bahagia, dan jangan pernah minta maaf karena melindungi diri Anda sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa mendapat pelajaran berharga dari perjalanan saya, tolong tekan tombol subscribe, like video ini, dan bagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkan mendengar cerita ini. Berikan komentar Anda di bawah tentang pengalaman Anda, atau apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Suara Anda penting, dan mungkin cerita Anda bisa menginspirasi orang lain seperti cerita saya menginspirasi Anda hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Setelah kelahiran anak pertama saya, hidup mulai menemukan ritme yang lebih damai. Suami saya, Rico, menjadi sosok yang sangat mendukung dalam proses penyembuhan hubungan saya dengan orang tua. Dia tidak pernah memaksa saya untuk memaafkan mereka dengan cepat, tetapi dia juga mengingatkan saya bahwa menyimpan kebencian hanya akan meracuni jiwa saya sendiri. Kami sering berbicara panjang di malam hari, setelah bayi kami tertidur, tentang bagaimana trauma masa lalu bisa mempengaruhi masa depan jika tidak kita atasi dengan bijak. Dukungannya membuat saya merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Orang tua saya mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Ayah saya, yang dulu keras dan otoriter, kini menjadi lebih pendiam dan reflektif. Dia sering datang berkunjung dengan membawa makanan atau mainan untuk cucu kami, dan setiap kali dia datang, saya bisa melihat penyesalan yang mendalam di matanya. Ibu saya menjadi lebih perhatian, tetapi dengan cara yang berbeda dari dulu. Dia tidak lagi mencoba mengontrol hidup saya, tetapi justru bertanya tentang kebutuhan saya dan bagaimana dia bisa membantu tanpa mengganggu. Perubahan kecil ini, meskipun lambat, menunjukkan bahwa mereka benar-benar mencoba menjadi lebih baik. Namun, tidak semua anggota keluarga besar menerima keputusan saya untuk perlahan membuka pintu lagi bagi orang tua. Beberapa saudara menganggap saya terlalu keras karena membawa orang tua saya ke pengadilan, sementara yang lain menganggap saya terlalu lemah karena akhirnya memberi mereka kesempatan kedua. Saya belajar bahwa tidak ada yang bisa memuaskan semua orang, dan yang terpenting adalah keputusan saya harus membuat saya sendiri bisa tidur nyenyak di malam hari. Saya tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang bermakna bagi diri saya sendiri dan keluarga kecil saya. Dalam proses ini, saya juga menemukan terapi psikologi yang sangat membantu. Saya berkonsultasi dengan seorang psikolog yang spesialisasinya adalah trauma keluarga dan pengkhianatan. Melalui sesi-sesi terapi, saya belajar bahwa perasaan campur aduk yang saya rasakan adalah normal. Saya bisa mencintai orang tua saya dan pada saat yang sama masih merasa marah atas apa yang mereka lakukan. Kedua perasaan itu bisa eksis bersamaan, dan itu tidak membuat saya munafik atau lemah. Terapi memberi saya alat untuk memproses emosi dengan lebih sehat dan membuat keputusan yang tidak didasari oleh luka yang belum sembuh. Satu hal yang mengejutkan saya adalah betapa banyak orang yang ternyata mengalami hal serupa. Setelah saya mulai berbagi cerita saya dengan teman-teman dekat, banyak dari mereka yang membuka diri tentang pengkhianatan yang mereka alami dari anggota keluarga sendiri. Ada yang uangnya diambil oleh saudara kandung, ada yang hartanya dikuasai oleh orang tua, ada yang diperlakukan tidak adil dalam pembagian warisan. Cerita-cerita ini membuat saya sadar bahwa masalah keluarga dan uang adalah kombinasi yang sangat kompleks, dan banyak orang menderita dalam diam karena takut dihakimi oleh masyarakat. Pengalaman saya juga mengubah cara saya membesarkan anak. Saya bersumpah kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan pernah memperlakukan anak saya sebagai investasi atau alat untuk mencapai tujuan saya. Anak saya adalah individu yang berhak memiliki impian, pilihan, dan kehidupan mereka sendiri. Saya akan mendukung mereka, membimbing mereka, tetapi tidak akan pernah mengontrol atau memanipulasi mereka untuk kepentingan saya. Dan yang paling penting, saya akan mengajarkan mereka untuk menghargai diri sendiri dan tidak takut untuk membela diri ketika diperlakukan tidak adil, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan keluarga sendiri. Dari segi finansial, pengalaman ini juga mengajarkan saya pelajaran berharga. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan tidak lagi membagikan informasi keuangan saya kepada siapapun, termasuk orang tua.
Saya membuka rekening terpisah yang hanya saya dan suami yang tahu, dengan password yang kuat dan sistem keamanan berlapis. Saya juga mulai belajar tentang investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang, memastikan bahwa masa depan keluarga kecil saya terjamin. Kepercayaan yang pernah hancur membuat saya menjadi lebih mandiri dan lebih cerdas dalam mengelola aset saya. Hubungan saya dengan orang tua terus berkembang, tetapi dengan batas-batas yang jelas. Mereka boleh berkunjung dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka boleh terlibat dalam kehidupan cucu mereka dengan pengawasan, tetapi mereka tidak lagi memiliki akses penuh ke kehidupan pribadi saya. Saya belajar bahwa memaafkan tidak berarti kembali ke kondisi seperti dulu, di mana saya mempercayai mereka sepenuhnya tanpa reservasi. Pemaafan adalah tentang melepaskan beban kebencian, tetapi tetap menjaga diri dengan batasan yang sehat. Ketika anak saya berusia 3 tahun, pada suatu hari dia bertanya dengan polosnya, "Ibu, kenapa kakek dan nenek tidak tinggal bersama kita seperti keluarga teman-teman aku?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam sejenak. Saya tahu bahwa suatu hari nanti saya harus menjelaskan kepada dia tentang apa yang terjadi, tetapi saat itu dia masih terlalu kecil untuk memahami kompleksitas situasi kami. Saya hanya menjawab, "Karena setiap keluarga berbeda, sayang. Kakek dan nenek punya rumah mereka sendiri, dan kita punya rumah kita. Tapi yang penting, kita semua saling sayang." Jawaban sederhana itu tampaknya memuaskan rasa ingin tahunya untuk sementara waktu. Hari ini, ketika saya duduk di balkon apartemen saya, menyaksikan matahari terbenam dengan secangkir teh hangat di tangan, saya merasa bersyukur atas perjalanan yang saya lalui. Ya, itu menyakitkan. Ya, itu mengubah saya selamanya. Tetapi itu juga membuat saya menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih autentik. Saya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Saya hidup dengan syarat saya sendiri, dengan nilai-nilai yang saya yakini, dan dengan kebahagiaan yang saya definisikan sendiri. Dan itu, pada akhirnya, adalah kemenangan terbesar dari semua perjuangan yang saya hadapi. Hidup memang tidak sempurna, tetapi hidup ini adalah milik saya, dan saya akan menjalaninya dengan kepala tegak dan hati yang damai.